Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Allah pertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga. Tentu ini adalah suatu nikmat yang patut kita syukuri. Tetapi kita harus senantiasa juga waspada akan penyakit yang senantiasa menimpa hati kita, yaitu penyakit riya. Pahala keutamaan dari menuntut ilmu yang begitu agung bisa sirna, bahkan naudzubillah bisa menjadi petaka bagi kita ketika kita hadir di majelis ilmu yang sejatinya kita niatkan karena Allah, tapi justru kita niatkan untuk dunia. Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, beliau mengingatkan kita semuanya bahwa seseorang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari ilmu agama, jika memang dilandasi atas 4 perkara. Yang pertama, hadirnya dia di majlis ilmu adalah liraf'il jahli an nafsi, untuk mengangkat kejahilan, kebodohan pada dirinya sendiri. Dan ini salah satu tujuan kita datang, untuk menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan kita dalam urusan agama kita. Termasuk kata beliau, wa an ghairi, juga untuk menghilangkan kejahilan pada orang lain, baik keluarga kita, karib kerabat kita, orang-orang terdekat kita. Kemudian yang ketiga kata beliau bahwa ikhlas dalam belajar ilmu agama, seseorang dikatakan ikhlas jika diniatkan untuk menghidupkan dan menjaga ilmu itu sendiri. Termasuk yang keempat, yaitu mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Dan inilah yang sering kita sebut dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukanlah apa yang kita hafal, tetapi apa yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini menjadi sebuah nasihat yang penting bagi diri kami pribadi. Dalam mengawali kajian pagi hari ini, dalam mengawali kajian, luruskan niat karena Allah Jalla wa'ala. Karena Rasulullah pernah bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bi'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya dia belajar
yang seharusnya ketika ia pelajari yang diharapkan adalah wajah Allah. Tetapi justru saat dia mempelajarinya, dia hanya mengharapkan harta, benda dari dunia, ataupun pujian-pujian manusia. Maka kata Nabi, lam yajid arafal jannah. Kelak di hari kiamat, dia tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Ini yang pertama perlu kami ingatkan, terlebih kepada diri kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Kita datang dari rumah, kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan rumah kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Maka mari kita luruskan niat semata-mata karena Allah Jalla wa'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal soleh kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan bagi kita. Siapa yang menapaki jalan hidup beliau, dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka tujuan kita belajar juga untuk menapaki jalan hidup beliau, agar tahu sunnah-sunnah beliau. Karena dari bangun tidur sampai tidur Rasul ajarkan semuanya, benar? Dari mau tidur, bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua telah diajarkan. Dari bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Kenapa alhamdulillah? Kenapa? Rasa syukur. Allah masih bangunkan kita, Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau sekedar hidup ya untuk berbenah, Pak. Kan ucapan seorang sahabat, tidak ada hari yang paling aku sesali kecuali bertambah umurku, tidak bertambah amalanku. Makanya ketika kita dibangunkan, ini adalah kesempatan untuk berbenah. Ya, kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya ketika kita dibangunkan, dibangkitkan dari tidur kita, kita bersyukur, Pak. Dan hal yang patut kita ingat, ketika pagi hari itu bangun tidur, ya kadang manusia ya Pak ya, tangi turu kan sing dicekel HP itu Pak. Sing wis dipikir urusan dunia. Ketika orang yang dipikir pertama kali dunia, engkau lah kurang istighfar Pak. Kurang istighfarnya. Ketika yang dipikir pertama kali dunia, kurang tasbih. Padahal Rasulullah mengingatkan, ketika pertama kali kita bangun, kita memuji Allah. Kita ingat kepada Allah. Termasuk agar kita tidak terlalu ketunyan, Pak. Sebagai rem, kontrol, ingat akan kematian. Karena itu sebagai kontrol kita, Pak. Manusia kalau tidak direm dengan masalah ini, subhanallah, rusak, Pak. Karena manusia itu masih toh umure tambah sepuh gitu ya. Tapi keinginannya kepada dunia, keinginannya terhadap kehidupan ini, baik harta dan lain sebagainya, ya panggan wah nemen, Pak. Wong iku tambah umurnya bukan tambah semakin berkurang keinginannya terhadap dunia, tetapi semakin besar. Siapa yang bilang begini? Ya Rasul. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Rasul menyebutkan anak Adam itu semakin tua, semakin hari semakin sepuh. Wayak baru ma'ahusnani, dan dua perkara yang semakin besar juga membersamainya. Apa itu? Hubbul mal wa tulul umur. Cinta harta dan panjang umur. Makanya ojo kaget nih uangku tambah umur kadang ora sadar. Tambah sepuhe ora nyadari. Tambah luwih nemen kelakuane. Kenapa? Faktor ini.
Makanya jadi pengingat buat kita. Ingat akan kematian. Insya Allah kalau kita ingat akan kematian, urip iku nggak sesek nemen-nemen, Pak. Nek diwai donya sing lebih digunakan untuk kebaikan. Kalau diwai ujian nggak sampai sambate nemen-nemen. Naudzubillah, bahkan sampai bunuh diri. Seberat apapun ujian kita, Pak, ujian itu nggak lama. Pasti akan berakhir. Kapan berakhirnya ujian? Kapan mati? Nggak tahu. Kalau besok ya sudah berakhir besok. Ya itu aja, Pak. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Siapa yang mengingat kematian, maka fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dhiqin minal aish illa wassa'ahu alai. Siapa yang mengingat kematian di waktu sempitnya, ya, kecuali dengan mengingatnya, hidup itu akan terasa lebih longgar. Hidup itu akan terasa lebih nikmat. Wala dzakaru fi sa'atin illa dhayyaqahu. Dan tidaklah seorang mengingatnya di waktu luas, di waktu bahagia, kecuali dengan mengingatnya akan menjadikan kita ingat akhirat. Nggak berbangga, nggak kemudian sakarpe dewe, itu dengan mengingat kematian. Jadi dengan mengingat kematian itu seberat apapun ujiannya, kita akan semakin ingat, oh ujian dunia ya ora sepiro, wong nek wis mati ya wis selesai. Kan gitu, Pak. Ketika Allah bukakan dunia untuk kita, ya sudah, ini juga menjadi pengingat buat kita. Oh, masih sakake dunyaku, cepat atau lambat akan saya tinggal. Maka pagi hari ini juga kami ingatkan agar kita ingat akan tujuan penciptaan kita, ingat akan kampung yang kekal dan abadi, ingatlah akan kematian yang ada di pelupuk mata kita. Sehingga dengannya hidup kita akan terasa lebih nikmat. Dengannya kita akan semakin bersyukur pada Allah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ja'alal maut nusba'aini lam yubali bidhiqid dunya wala bisa'atiha. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan, siapa yang menjadikan maut di hadapan kedua pelupuk matanya, dia tidak akan peduli dengan kesempitan dunia yang ia rasakan ataupun ketika dunia ini diluaskan untuknya. Ya wis kabeh iku ya titipan, nek akeh iku ya nikmat, ya bakal ditakokno, nek ketika diuji kesempitan ya ora bakal suwi. Selesai sudah. Kalau orang terlalu cinta dengan harta kan kadang sampai apa ya, nek kelangan iku sambate ora mari-mari, nek pas oleh ibadahnya bahkan kelali-lali. Subhanallah. Nah, ini menjadi pengingat, nasihat khususnya buat diri kami pribadi dan buat jamaah sekalian di pagi hari ini. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita luruskan niat karena Allah dan senantiasa mengingat akan kematian sehingga kita terus berbenah, memperbaiki diri kita. Mukmin itu berusaha, Pak, menjadi lebih baik, berusaha. Karena iman itu naik turun, makanya kita upayakan. Tapi nek kon naik terus, yo angel. Wong dawuh Nabi iku ya ngoten niku. Sahabat niku nggih dawuh iman iku ya naik turun. Maka kita upayakan. Salah satunya dengan hadir di majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan iman kita semakin naik sehingga ibadah kita semakin bersemangat. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, insya Allah tema kajian kita pada pagi hari ini apa? Yang paling bertakwa, yang paling yakinah.
Nek ana undangan ngono sing paling dimuliakan yang takwa apa yang kaya? Lho. Lah awak dhewe wae lah, nek sing teko iku tanggane sing ra duwe karo pejabat sing dimonggokno sing ndi? Lah terus piye? Nek ana tamu awak dhewe diajat nggih. Iku sing teko pertama iku tangga. Nek ngarep, mburi nek pejabat. Sing jenengan sapa monggo jenengan terne sampai lenggah sing pundi? Nek tangga golek-golek nggon dhewe ngono. Wis nek ora ana kursi lesehan ra apa-apa. Tapi nek pejabat ora ana kursi golek nih, Pak. Bahkan iso disewakne saat itu juga. Napa ngoten? Jenengan tau ngrasa nih? Dadi korban apa pelaku? Oh ya wis. Tak ngombe sik aku. Bismillah. Niku lak ten alam dunya, Pak. Jadi memang kalau kita ditanya siapakah orang yang paling mulia? Ya tergantung nih entian ngono. Dan di mata siapa? Kalau di mata orang yang cinta harta, maka yang paling banyak harta yaitu yang paling dia muliakan. Karena berhubungan dengan kebutuhan dia. Orang yang pandangan matanya adalah dunia, maka ketika yang datang adalah ahlu dunia, yang punya dunia, bahasanya yang punya dunia itu sing dunyane oke, Masya Allah, Pak. Ya, bahkan nek omah ana apa-apa iku diadak-adak nih. Ane kok gur teko tangga yo iwak asin sak enek. Beda nanti konsepnya. Ya. Inilah yang akan kita pelajari di kesempatan hari ini. Karena inilah pandangan manusia. Kan kita yang sudah ngaji juga kadang-kadang ikut-ikutan gitu loh. Sekiranya orang yang memiliki banyak harta itu kedudukan yang mulia, Pak. Tentunya tidak akan Allah berikan pada orang-orang yang tidak beriman. Sekiranya orang yang punya harta yang banyak itu mulia, tentu nggak akan Allah berikan harta pada mereka. Tapi harta ini Allah berikan pada siapa saja, baik beriman atau tidak. Bahkan kadang-kadang kita berpikir, duh, sing iman kok ya dodole ning pasar, sing nggak beriman kok nok mall. Mungkin kan gitu. Aku sing sholat bendino, kajian ben Sabtu Minggu, tumpahanku wis Astrea. Sing kono mlebu masjid ae ora tau tumpahane Pajero. Ya. Mungkin kita akan berpikir demikian. Tapi ketahuilah, kembali lagi, sekiranya dunia ini begitu luar biasa, dan orang punya harta adalah orang yang paling mulia, Allah gak akan berikan pada mereka yang tidak beriman. Tapi kan tidak, Pak. Sekiranya jabatan itu sesuatu yang mulia, dan orang yang punya jabatan adalah orang yang mulia, tentu kita akan pernah mendengar sejarahnya Fir'aun. Tapi ternyata juga enggak. Maka seperti apa konsepnya? Siapa yang paling bertakwa? Siapa yang paling mulia? Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara dalam konteks agama Islam, manusia yang paling mulia, maka yang akan kita pelajari, yang akan kita buka adalah apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena mulia di mata manusia itu hanyalah sementara waktu saja. Semulia-mulianya kita, dimuliakannya kita sama orang di kampung kita, di kampung orang kita nggak ada harganya. Benar sebutan. Kita tahu orang Masya Allah di kampungnya diagung-agungkan, ditinggi-tinggikan. Tapi begitu di kampung orang, sampean sopo? Bener nggak? Sampean sopo? Bahkan mungkin orang itu dimuliakan di suatu negara, pindah negara yang mesti wong kenal kok. Apalagi begitu ganti generasi, Pak. Sudah selesai semuanya.
Dan sungguh Allah telah mengabarkan dalam firman-Nya tentang siapakah manusia-manusia yang paling mulia di sisinya. Kita buka bersama-sama surat Al-Hujurat ayat 13. Ketemu? Ada yang sudah ketemu? Dibaca terjemahnya. Ada yang ketemu? Monggo salah satu dibaca terjemahnya. Kalau nggak salah tak salahkan semua. Monggo. Dari manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Nggih, matur suwun. Wahai manusia, Allah panggil dengan manusia yang pertama, bukan hanya yang beriman. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Ingat, laki-laki dan perempuan. Enggak ono lanang karo lanang. Nah, soalnya di sebagian negara wis dilegal no. Lanang karo lanang, wedok karo. Nah, ini penyakit ini. Ya. Naudzubillah. Makanya saya sempat beberapa waktu lalu waktu ngisi kajian bab tentang perceraian sampaikan bahwasannya dulu nek wong tuwa ngelekno bojo kanggo anake sing wedok iku lak penak to. Rodok penak, enggak penak, rodok penak. Oh iki soleh apa? Enggak. Akhlake piye? Saiki memastikan iki lanang tenanan apa ora? Lho leres mboten? Kuwi iku sing angel, Pak. Oh saiki face, look, bentuke lanang. Tapi tibake seneng karo repot, Pak, ngono ku. Makanya tiyang sepah kudu hati-hati niki. Nggih, ngapunten. Jadi sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semuanya di sisi Allah, perhatikan, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang mulia ini, pertama, memberikan penjelasan pada kita, dari suku apapun kita, dari suku apapun, kabilah apapun, keturunan siapapun, tidak menjamin kita mulia di sisi Allah. Ya, mau keturunan siapapun, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah pun, nggak ada jaminan kita mulia di sisi Allah. Bukankah sejarah telah mencatat? Ya, anaknya Nabi Nuh tenggelam dalam banjir. Anaknya Nabi. Apakah kemudian mau berbangga-banggaan? Wa qala irkabu fiha bismillahi. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Salah satu anak Nabi Nuh, Yam, ya sebagian dikatakan ulama, tenggelam bersama orang-orang yang tidak beriman. Ini bisa dilihat dalam surat Hud ayat 41 dan 42. Dan 42 disebutkan, dan berbahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh dan terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Pun kita diingatkan, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh,
Istrinya Nabi, Pak. Kan gak ada orang kalau di dunia kan, aku ngene-ngene yo, bapakku iki, ibuku iki, bojoku iki. Lah wonten ta Pak sing ngoten niku? Aja ngomong kata, Pak. Kok kesane oke. Ada gitu aja loh. Kalau ada kan hanya oknum gitu loh. Enggak kabeh, Pak. Tapi oke gitu. Loh iya, Pak. Sampean enggak ngerti aku anak sapa? Aduh, ya ora ngerti, Pak. Orang ngerti kapan lahir kan gitu. Dalam surat At-Tahrim ayat 10, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat pada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Subhanallah. Tingginya nasab di dunia, Mbak. Mungkin keturunan siapa, kabilah apa, gak menjamin kita mulia di sisi Allah. Kalau kita tidak bertakwa, ya, kalau kita tidak bertakwa, lho iki sing ngene lho, Pak. Apa meneh kaya awak dhewe, Pak? Kenal karo Nabi mungkin ya, hidup di zaman Nabi juga tidak. Keturunan Nabi iyalah Nabi Adam. Kita kan anak cucu Adam. Tapi secara kedekatan jauh bagi kita. Zamannya dan lain sebagainya. Lantas masihkah kita berbangga-banggaan dengan itu? Hanya mengandalkan itu tanpa mau bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Mendengarkan perintah-perintahnya, melaksanakan perintahnya. Ada sebuah hadis dalam Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah. Nabi pernah berkata, Pak, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah berdiri ketika turun ayat hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin. Surat apa ini? Al-Quran. Bagus. Surat Asy-Syu'ara ya, ayat 214. Ketika turun ayat ini, kemudian Nabi berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy. Ingat, Nabi dari kabilah apa? Dari suku apa? Quraisy. Artinya ini adalah ada kakek buyutnya, karib kerabatnya, satu kabilahnya, benar? Satu sukunya gitu. Nabi katakan pada mereka, ya ma'syara Quraisy, al kalimatan nahwa, atau kalimat yang semacam itu. Ishtarahu anfusakum. Ya. Selamatkanlah diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Ya. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Ya Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdi Manaf. Lebih spesifik lagi. La ughni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian. Aku tidak dapat menolong kalian. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Apanya Nabi ini? Pamannya. Nek baik pamanku Pak D, selamatkan dirimu. La ughni anka minallahi syai'a. Aku enggak bisa menolongmu sedikit pun. Wa ya Sofiyah ammata Rasulillah. Wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah. Wahai bibiku. La ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkanmu sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammadin. Wahai Fatimah, putrinya siapa? Nah, putriku, selamatkan dirimu. Ya. Salini ma syi'ti min mali. La ughni anki minallahi syai'a. Mintalah kepadaku apa yang engkau mau dari hartaku, tapi aku tidak dapat menolongmu sedikit pun. Jika Fatimah putri Nabi saja beliau tidak bisa menolong
ayahnya sendiri tidak bisa menolong. Lantas bagaimana dengan kita? Makanya bekali diri kalian, selamatkan diri kalian dengan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa kita hanya mengandalkan apa tadi? Bapakku. Wah banyak ditakoni malaikat, ya. Man robuka jawab naik Pak Deku dene iki. Nggak iso iki. Cek penai. Ya. Loh ini keluarganya Rasul diingatkan semuanya. Kan Nabi nggak ngomong ya Fatimah. Nek mben ditakoni jawaban ya aku putri Nabi kok. Nggak demikian. Ya, selamatkan diri kalian. Allah mengingatkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Ini Pak. Makanya tujukannya dijadikan ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan saling mengunggulkan, bukan. Bukan saling berbangga dengan sukunya, tidak. Tetapi agar mereka lita'arofu, saling mengenal. Bukan saling apa? Membanggakan. Wong kok sing kulite putih ku mulia. Terus bagaimana sahabat-sahabat Nabi dari Afrika? Atau generasi-generasi dahulu yang mulia, yang berkulit hitam, benar? Bukankah ada sebuah hadis imra'atus sauda, wanita berkulit hitam? Apa kemudian tidak mulia? Mulia, Pak. Ya. Ini menjadi nasihat buat kita. Yang menjadikan kita mulia di sisi Allah bukan kita anaknya siapa, bapaknya siapa, keponakannya siapa, tidak. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten, bukankah ada orang yang hidupnya digunakan membela Nabi, selalu jadi garda depan ketika Nabi diganggu, tetapi dia meninggal dalam keadaan kemudian dimasukkan ke mana? Siapa? Apa kemudian wah aku iki pamane sapa coba? Enggak. Ini nasihat Pak buat kita. Di sisi Allah bukan lagi sampean duluri sapa, tetapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita hidup di dunia, Pak, tidak semua omongan orang harus kita tanggapi, Pak. Selama itu, selama yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, lakukan. Sekalipun semua orang mencela kita. Soalnya surga neraka itu dihisapnya masing-masing ya Pak. Terus mboten. Kita akan bertanggung jawab atas amal kita, bukan orang lain. Maka ketika kita menjalankan perintah-perintahnya Allah dan kita disebut sembarang oleh orang, wes gak apa-apa Pak. Masih sendiaran, wes bla bla, gak apa-apa. Ya. Ini yang harus kita pahami. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa. Siapapun kita, kalau kita tidak bertakwa, ya subhanallah. Paman-paman Nabi juga ada yang dimasukkan ke neraka karena tidak bertakwa. Masih yoto isek dulur kerabate Nabi. Lo pamane Nabi lo Pak dimasukkan ke dalam iku paman. Apa meneh sing jarake luweh adoh. Lha ngono to. Ngapunten. Lagi pamane dhewe lho. Nek gak bertakwa ya wis kan. Ya. Naudzubillah. Keturunan kita juga demikian. Hatta ya
Seumpamanya anak saya, naudzubillah, bapakku iku yo ngisi ngaji ning kono masih aku ra salat, bapakku salat ya ora apa-apa. Enggak bisa. Kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Ya. Ini menjadi nasihat dan pengingat buat diri kami pribadi. Tingginya nasab kita di dunia tidak menjamin kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingginya kedudukan kita di dunia ya, tidak jaminan kita mulia di sisi Allah. Begitu pula banyaknya harta juga tidak jaminan kita mulia di sisi Allah. Karena sejarah telah mencatat yang namanya Qarun pun bukan orang yang mulia di sisi Allah. Qarun dengan segala hartanya dan kekayaan yang dimilikinya, ternyata dia adalah termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Qasas ayat 79. Orang-orang itu takjub, Pak, pengen koyok Qarun, Pak. Pertama nih, lah ya apa, Pak, dunyane kathah. Sampai-sampai ada yang menyebutkan bahwa kunci gudangnya Qarun itu diangkat orang yang paling kuat nggak kuat. Guru kunci gudangnya, dudu isine. Ini saiki lah ono apa namanya rekening kan gitu kan ya, sampai 271 triliun gitu kan. Rekening gitu kan, nggak gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Kalau dulu kan tunai, Pak, berupa barang, baik emas atau lain sebagainya ditaruh di berangkas, gudang lah kalau kitanya, dikunci. Kalau sekarang kan cukup bawa satu kartu atau virtual ya, yang diecer-ecer kemana-mana biar bisa aman gitu. Itu sekarang. Kalau dulu seperti itu, orang-orang takjub, Pak, ya. Disebutkan tuh dalam surat Al-Qasas 79. Lalu Qarun lengkap dengan segala perhiasannya keluar rumah menemui kaumnya. Kala itu orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia terkagum-kagum dan berkata, wis muga-muga awak dhewe iki diparingi donya koyok Qarun. Sejatinya ia adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Lho, Pak, di zaman itu menungso wae nek nganggep Qarun, weh bejo ya Qarun ya. Donyane oke, muga-muga awak dhewe ya kaya. Lha niki surat apa mau? Al-Qasas ayat pinten? Takjub, Pak, ya aja kaget nih zaman saiki ya ana wong kaget. Wah, muga-muga awak dhewe ya kaya ngono ya. Duit 270 triliun gaya apa ya? Lah awak dhewe lak kadang-kadang ana kaya ngono. Ya enggak menungso, Pak, menungso. Tapi begitu Qarun itu ditenggelamkan di dasar bumi, barulah orang-orang sadar, oh iya, tiba ngono. Makanya banyaknya harta tidak menjamin seorang itu mulia di sisi Allah. Tapi juga menarik apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Ibnu Abbas, karumad dunya al-ghina. Muliane seseorang ning donya niku ya mergo donyane, Pak. Niki dawuh Ibnu Abbas lho, Pak. Sanes kula. Jadi mulianya seseorang di dunia itu ya karena donyane, Pak, salah sijine. Makanya ya aja kaget nek wong-wong ku ya takjub memuliakan orang-orang sing duwe. Lho kok wong biasa, Pak, ngapunten. Kadang orang yang punya ilmu aja diuji dengan orang-orang yang punya harta. Lho gak percaya gak apa-apa, Pak. Lho jangankan orang yang punya ilmu aja kadang diuji dengan orang-orang yang punya harta. Padahal dulu orang-orang yang punya harta harus ngikuti orang-orang yang punya ilmu. Saiki kadang diwalik. Ya. Makanya kadang-kadang Ustadz diatur, Ustadz ngaji di tempat kami, materi ini gigi. Ustadz diatur. Lagi sami'na ngono langsung. Subhanallah. Ini Pak di dunia, ini dawuh Ibnu Abbas loh, Pak. Yang mulianya seseorang di dunia adalah karena hartanya, kaya.
Orang banyak tuh yang menganggap wah. Ya. Sampai ono istilah bil fulus mulus. Dengan uang semua bisa teratasi katanya. Tapi yo mbuh asline. Apa yo ngono? Kok sing ngomong yo kayak pengalaman. Jadi ini di dunia, Pak. Ya sebagaimana ketakjuban orang-orang yang hidup di zamannya Qarun. Dan mereka ngomong, Pak, ngomong sendiri. Kala itu orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia terkagum-kagum. Dan mengatakan, wes muga-muga awak dhewe iki diparingi donya kaya Qarun. Nah, itu orang-orang yang hidup di zamannya Qarun, Mbak. Qarun dengan keluar rumah dengan perhiasannya. Enggak takjub piye, Pak. Ya. Tetapi kula ning alam dunya. Tapi di akhirat kata beliau wa karumal akhirah taqwa. Namun mulianya seseorang di akhirat nanti adalah karena takwanya. Ya awak dhewe pengen milih sing pundi? Karo-karone. Pingine lah ngono to, Pak. Nah, tapi nek ra iso karo-karone ya salah karo gitu. Salah satu lah, pilih akhirat. Tapi kalau bisa kayak alhamdulillah. Makanya kata Nabi, la ba'sa bil ghina limanit taqo. Enggak apa-apa panjenengan sugih tapi kudu sing takwa, Pak. Nek enggak bertakwa rusak, Pak. Harta di tangan orang yang tidak bertakwa, wes toh, Pak. Ya. Akan muncul tempat-tempat maksiat baru. Akan muncul kejahatan-kejahatan maksiat yang naudzubillah. Ada tempat maksiat A dibangun. Yang bangun orang miskin apa orang kaya? Yang ngomong orang miskin dang. Dunyane sapa digawe? Lah ngoten toh kita berpikirnya gitu. Tetapi ketika harta di tangan orang-orang yang bertakwa, Masya Allah, Pak, masjid, pondok, ya, dan lain sebagainya. Itu luar biasa, Pak. Makanya dawuh Nabi itu la ba'sa bil ghina limanit taqo. Ya ora apa-apa panjenengan sugih tapi dadi sing takwa. Tapi nek enggak, subhanallah. Bener, Pak. Munculnya tempat-tempat kemaksiatan yang dibangun dengan megah, dengan mewah, yaitu karena apa? Ada orang-orang yang punya harta. Kadang-kadang gue ngomong kalau rencang, Pak. Kita main kemana, rehat, istirahat, sholat. Kadang-kadang ngelus jodoh, Pak. Mall, iku benono wong lewat dipel, Pak. Kamar mandi ini lewangi, leres mboten? Leres mboten, Pak? Masjid, iku nek waya Jumat ora dipel. Ngapunten lho, sanes ten mriki lho, soalnya kan karpetan. Malah gak tau dipel paling. Kan karpetan gak mungkin dipel, tapi disedot debu. Loh, mal itu, Pak. Iku benono wong lewat setelah sekian jam ngelus nggih, iku dipel. Kaca mendino dipel. Nah masjid kadang-kadang kocone dipel ngenteni wayah meh lebaran. Posoan, nah pengalaman tuh. Loh, kadang-kadang kita berpikir, kenapa orang di mall kok luwih nyaman? 1, ngisis golek AC, 2, tempatnya bersih, 3, sing buka gerbangnya, lawangnya ramah. Wong awak dhewe mlebu ora usah buka lawang, buka dhewe. Harus mboten? Masjid kan leren buka, keriat barang. Loh di mall kan awak dhewe gak perlu buka dhewe. Karo satpami selamat datang. Orang lagi masuk salah satu selamat berbelanja. Makanya kalau memang ada harta di tangan orang-orang yang bertakwa, Masya Allah, Pak. Masjid nyaman, tempat ibadah nyaman. Ada salah seorang sahabat kami di Lombok. Beliau membangun pondok besar sekali. Itu donatur dari 1 orang. Berapa M gitu. Donatur 1 orang. Duh, itu ketika harta di tangan orang yang bertakwa. Makanya dawuh Nabi itu, ya la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa dengan sing penting apa?
Itulah yang menjadikan dia kemudian bertakwa, mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, walam yakul afqarakum wala aghnakum. Allah tidak mengatakan bahwa yang paling mulia adalah yang paling miskin atau yang paling kaya di antara kalian. Bukan. Semua memiliki potensi yang sama untuk menjadi paling mulia di sisi Allah. Baik miskin ataupun kaya, sama-sama punya potensi. Bagaimana caranya? Ya kembali ke tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Ketika dia menjadi hamba yang paling bertakwa. Naudzubillah, bila kita ngapunten lo ya, wis donya gak duwe ketakwaan dalam hati tidak punya. Luwih nemen mana ini Pak? Ada nasihat buat kita. Banyaknya harta sekali lagi tidak menjamin kita mulia di sisi Allah. Dan sedikitnya harta pun tidak ada jaminan kita mulia di sisi Allah jika kita tidak bertakwa kepada Allah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, walam yakul afqarakum wala aghnakum. Allah tidak mengatakan bahwa yang paling mulia adalah yang paling miskin. Pun Allah tidak mengatakan bahwa yang paling kaya adalah yang paling dimulia, tidak. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah, mau kaya ataupun miskin, yang penting dia apa? Bertakwa kepada Allah. Makanya dalam madrasah Ramadan selama 1 bulan kita digembleng Pak, itu goalnya, tujuannya apa? Takwa, menjadi manusia paling mulia Pak. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Goalnya ini 1 bulan kita digembleng habis-habisan. Malam sholat, pagi puasa. Habis sholat tadarusan. Harus baca Al-Quran maksudnya. Menwayah sholat loh Pak. Luwe kerasan di masjid. Itu Ramadan. Goalnya apa? La'allakum, agar kalian menjadi orang-orang yang paling bertakwa. Itu goalnya Bapak Ibu. Ya. Maka sekali lagi, banyaknya harta tidak menjamin seseorang kemudian menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka-mereka yang mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pun jabatan tidak ada jaminan, tidak menjamin seseorang itu mulia di sisi Allah. Karena jabatannya Fir'aun itu tinggi Pak. Jabatannya Fir'aun itu tinggi. Dia seorang apa? Raja. Tapi yo berakhir tragis. Allah tenggelamkan dia di mana? Allah tenggelamkan Pak. Sekalipun jabatannya tinggi. Ya, jabatannya luar biasa. Abu Lahab di kabilahnya, wah kedudukannya tinggi Pak. Apa mana yang duwe dunyo, lu jabatan duwe dunyo duwe, lengkap wis Pak. Tetapi tidak jaminan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bisa dilihat nanti surat Al-Baqarah ayat 50. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sedang kamu sendiri menyaksikan. Jabatan sudah tidak lagi ada nilainya.
Jadi tingginya jabatan semasa di dunia pun tidak menjamin kita ini mulia di sisi Allah. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tidak, mau hitam ataupun putih, mau bangir mengarep atau bangir mengguri, gak dilihat. Ataupun harta kalian, Allah gak melihat itu, Pak. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat adalah hati kita, Pak. Bersih enggak? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang mentauhidkan Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Ini yang dilihat. Wa a'malikum, dan yang Allah lihat amal kalian. Tidak dilihat sampean anak esopo, sama ning donya jabatannya apa. Tidak. Tapi bagaimana amalmu semasa di dunia, baik atau tidak. Makanya sejatinya kita di dunia ini harus sibuk dengan memperbaiki diri masing-masing, memperbanyak bekal diri kita masing-masing. Gak mempeributkan saya ini keturunannya ini, saya ini jabatannya ini, tidak. Pertanyaannya amalmu piye, wis ngono lah. Bener enggak? Ya. Menjadi catatan buat kita semuanya. Hatta anak Nabi. Ya. Kita lihat tadi, kalau amalnya enggak bener ya sudah, Pak. Meskipun istrinya Nabi, tapi kalau dia amalnya ya bukan menunjukkan amal kebaikan, justru dia meninggalkan nasihat. Ya, kebaikan-kebaikan itu ya naudzubillah. Sebagaimana kisah istrinya siapa tadi? Nabi dan Nabi surat apa tadi? Ayat? Itu kan menjadi pelajaran penting buat kita. Siapapun itu, Allah nggak lihat itu, dan nggak itu yang ditanyakan. Amal kita yang ditanyakan. Dalam hadis lain disebutkan dari sahabat Abu Dzar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lah, undur fa innaka laisa bi khairin min ahmar wala aswada illa an tafdulahu bi taqwa. Dari Abu Dzar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, lihatlah, engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau yang berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dalam takwa. Hatta orang berkulit hitam atau berkulit merah, kamu gak akan lebih baik daripada mereka kecuali engkau mengunggulinya dalam urusan apa tadi? Takwa. Dalam urusan ketaatan kepada Allah, sampai taat apa ora, ini saja. Nah, kita berbenah, Pak. Ya. Bahkan ada sebuah hadis Hasan di dalam kitab As-Sahihah, disebutkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna awliya'i yaumal qiyamah al-muttaqun. Sesungguhnya wali-wali saya besok di hari kiamat adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kita ada peluang untuk mengungguli orang-orang yang lainnya. Agar kita menjadi paling mulia di sisi Allah, jadilah yang paling bertakwa. Dan ini yang oleh sahabat-sahabat Ansor yang mereka adukan, yang mereka tanyakan, yang mereka konsultasikan kepada Nabi. Mereka ingin mengungguli dalam urusan ketakwaan, dalam urusan kebaikan,
dalam urusan amal. Pernahkah bawakan kisah ini? Ya, ketika orang-orang muhajirin sampai Madinah, itulah sing nek Madinah duwe omah loro dibagi, lho sebutan. Yang punya rumah satu di-sekat. Yang punya ini diberikan, Pak. Sehingga hal ini menjadikan iri bagi orang-orang muhajirin, iri dalam kebaikan. Kenapa mereka bisa iri? Disampaikan oleh mereka kepada Nabi Muhammad. Dhahaba ahlad dusur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang Ansor yang kaya telah pergi membawa pahala yang banyak. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Giliran mereka memberikan harta mereka di jalan Allah, mereka berikan. Kita orang-orang muhajirin menerima. Paham ya? Sehingga ada selisih, Pak. Podo-podo sholate, podo-podo posone, tapi yang satu apa tadi? Memberi dengan harta yang dimiliki, yang satunya ini yang membuat iri. Sehingga sahabat-sahabat muhajirin tanya, bagaimana kalian bisa mengungguli mereka dalam kebaikan dan takwanya? Diajari Rasulullah zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Ya, diamalkan sama orang-orang muhajirin. Tiba wong Ansor krungu, Pak, yo ngamal nih. Wah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Jadi yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah apa? Ketakwaannya. Saling apa? Berbuat kebaikan. Jadi harta yang banyak kan bukan digunakan untuk hal yang buruk, tapi untuk membantu orang-orang muhajirin. Saling berebut, Pak. Saling pengen mengungguli. Karena mereka ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga yang harus kita lakukan. Berusaha saling mengungguli satu dengan yang lain. Kita ingin mulia di sisi Allah, Pak. Karena mulia di sisi Allah akan menjadikan kita tinggi kedudukannya di hari kiamat. Sedangkan mulia di sisi manusia belum tentu kita mulia di sisi Allah. Sedangkan manusia itu kecenderungannya adalah like or dislike. Nek apa ya? Kan skufu ya, kalau sepemikiran, sefrekuensi ya like. Kalau enggak, sudah. Kan sering kita lihat, dulunya memuji-muji, sekarang itu manusia. Carilah ridhonya Allah. Jadilah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis sanadnya sahih, disebutkan Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Malik menceritakan kepada kami, Atha menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, la ara ahadan ya'malu bihadhil ayah. Aku tidak akan melihat seseorang yang mengamalkan ayat ini. Dibacakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha hatta balagha inna akramakum indallahi atqakum. Fayaqulu ar-rajulu ar-rajul inna akramu minka falaisa ahadun akrama min ahadin illa bitaqwallah. Saya lebih mulia dari kamu, dan tidaklah seorang itu lebih mulia dari orang lain kecuali dengan takwa. Ada orang mengatakan saya mulia daripada kamu, padahal yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang bertakwa. Itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Dan sekali lagi dalam sebuah hadis disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan, ma ta'udunal karam, engkau tidak akan dapat menghitung kemuliaan. Waqad bayyanallahu al-karam, Allah telah menjelaskan tentang kemuliaan. Fa akramukum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Kembali lagi, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Entah itu miskin ataupun
kaya, entah itu berkulit hitam atau berkulit putih, atau mungkin kulit sawo matang, ya, atau sawo nggak matang. Tetap yang paling mulia, yang paling bertakwa, ya. Dan sekali lagi kita hanya bisa berikhtiar, Pak. Jangan kemudian, wah aku bendino di masjid berarti aku sing paling apa ngono? Tidak. Aku bendino maca Al-Qur'an berarti aku sing paling apa ngono? Tidak. Karena amal ketakwaan tidak hanya membaca Al-Qur'an. Bahkan di sana ada seorang suami yang rela kehujanan panas kepanasan untuk mencari nafkah kan untuk kewajiban, mungkin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang-orang yang mungkin di dalam masjid tapi menelantarkan istri dan anaknya. Lakukanlah yang terbaik. Mana yang diwajibkan kepada kita, lakukan. Ya. Bukankah ada seorang wanita imra'atus sauda yang diuji oleh Allah dengan penyakit apa? Ayan. Ketika penyakitnya kambuh, maka auratnya tersingkap. Maka dia memohon kepada Rasulullah, doakan kami, doakan. Ya Rasul, doakan aku. Ya, agar menyembuhkan aku. Rasul berkata, tak doakan atau bersabar bagimu surga. Wanita itu lebih memilih, saya bersabar dan doakan ketika penyakitku kambuh, auratku tidak tersingkap. Didoakan, Pak. Dia lebih memilih kemuliaan di sisi Allah. Makanya ini yang harus kita upayakan, yang harus kita ikhtiarkan, menjadi mulia di sisi Allah, bukan di mata manusia. Siapapun kita, entah itu kaya ataupun miskin, kita semua memiliki potensi yang sama. Sama-sama bisa menjadi paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan apa tadi? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu kau menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Ada perintahnya, lakukan. Ada larangannya, tinggalkan. Kita lakukan semua itu karena siapa? Karena Allah. Bukan karena sungkan. Bukan karena pakewo. Bukan karena manusia. Bukan. Tapi kita lakukan semuanya karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ketika kita meninggalkan larangan-larangannya. Jika ada larangannya, tinggalkan, sudah. Kita takut akan azab Allah. Udah, ini yang harus kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan tanya jawab, mudah-mudahan tidak ada, sehingga lebih enak. Gimana Bu Aska, ada pertanyaan? Dari WA tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Barangkali dari ruangan ada yang mau bertanya, silakan. Yang bertanya dapat hadiah. Jelaslah. Wadah. Hadiahnya nanti lemper, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya Pak Ustadz, yang sehubungan dengan yang disampaikan Pak Ustadz tadi, penyakit ayan. Barangkali kalau ada seseorang yang mempunyai penyakit ayan, kemudian kumat, kemudian auratnya terbuka, bahkan itu tidak sengaja, bagaimana hukumnya? Apakah tetap kita yang melihat merasa berdosa atau tidak? Terima kasih. Oke. Bismillah. Sedikit tadi agak kurang jelas ya pertanyaannya karena mic-nya agak terkait penyakit ayan ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dari penyakit dan keburukan-keburukan
Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan umur pada kita semuanya. Jika seorang terkena penyakit ayan atau apapun penyakitnya, yang pertama, bagi kita yang masih sehat, berdoalah kepada Allah agar tidak ditimpa dengan hal yang sama. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Kita berdoa pada Allah. Yang kedua, bagaimana jika seorang terkena penyakit ayan, kemudian apa tadi Pak? Auratnya terbuka. Auratnya terbuka terus? Kemudian kita tuh melihat. Nah, itu kita kan melihat aurat itu kan merasa ya istilahnya merasa berdosa. Iya. Apakah kita berdosa? Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ada kalanya orang melihat karena ketidaksengajaan dan segera dia palingkan pandangannya. Maka tentunya ini tidak mengapa. Karena itu di luar kehendak, keinginan dari orang itu sendiri. Berbeda halnya dengan pandangan yang kedua. Ini berarti sudah disengaja. Berbeda. Maka apakah yang pertama ini dikatakan berdosa? Insya Allah tidak, karena di luar apa? Kehendak dan kemauan dia. Dia tidak sengaja. Bahkan terkadang kita dihadapkan dalam kondisi yang darurah, Pak. Kita di jalan, ada orang tabrakan, akhwat, Pak. Butuh pertolongan pertama, Pak. Sedangkan cuma ada jenengan tok. Ingin jeneng ditolong apa ditelok? Kan jenengan menyentuh bukan mahram. Darurat Pak, ini berkaitan dengan nyawa. Seminimal mungkin kita menghindari hal-hal demikian, sebisa mungkin bahkan. Tapi jika di kondisi demikian yang tidak memungkinkan, gak ada siapapun, maka segeralah tolong, karena berkaitan dengan apa? Nyawa. Jangan kemudian, waduh ini bukan mahram saya takut dosa, akhirnya dipeno kejet bak. Ini juga tidak tepat. Makanya seorang harus paham. Mempelajari agama harus paham. Di kondisi jangankan kok demikian, Pak. Ya. Jangankan kondisi demikian. Ini urusannya nyawa. Wong urusan, mohon maaf ya. Ketika kita melihat sesuatu yang haram, bukan melihat, ketika seseorang memakan yang haram karena khawatir dengan jiwanya, Pak. Itu pun saja diperbolehkan, hanya sebatas ben gak mati gitu loh. Kan gitu, Pak. Bener ya? Karena kondisi apa ini? Darurat. Keterpaksaan. Tentunya apakah ini dikatakan benar atau salah? Secara umum ya kita menyentuh bukan mahram. Tetapi di sisi lain ini adalah berkaitan dengan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, gitu aja. Karena kondisi seperti ini gak ada orang. Dan sebisa mungkin kita hubungi orang-orang. Minta tolong juga. Itu yang kita upayakan. Ya, jadi di kondisi-kondisi seperti itu, insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berbuat takwa, ini mungkin gak semudah membalik tangan, Pak ya. Semisalnya gini, kita kebetulan kedatangan tamu, apakah itu tamunya orang muslim atau non muslim, dan ketepatan pada saat itu adzan berkumandang. Sedangkan bagi laki-laki itu diwajibkan untuk berjamaah. Nah, terus kita tinggalkan tamu itu sebenarnya karena kita untuk berjamaah itu. Apakah dalam hal ini kita termasuk orang yang bertakwa? Terus yang kedua, bagaimana kalau kita sebagai pedagang dan ada orang yang membeli barang, dia bukan dari jauh-jauh, Pak saya jauh sekali, Pak mas saya nggak bisa ini, dan itu juga bakal adzan, dan kita tutup nanti aja Bu ya, saya mau sholat dulu. Gimana hal ini? Apa kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Terima kasih. Masya Allah. Diajak sholat, itu yang kita lakukan. Nah, ketika ada tamu non muslim ke rumah kita dan waktunya sholat, apakah kita tinggal sholat ataukah
kita temani dia. Wallahu ta'ala alam, kalau saya sendiri biasanya kalau dia muslim tak ajak sholat, ayo masjid tidak. Kalau dia non muslim, afan ya saya izin sebentar untuk sholat, nggak lama, kewajiban saya. Insya Allah dia akan memahami. Ya insya Allah dia akan memahami. Itu yang harus kita lakukan. Karena gini juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memuliakan tamu itu harus, dan memuliakan perintahnya Allah itu juga harus. Maka kita dahulukan untuk sholat berjamaah. Toyo nggak lama, ya. Dan insya Allah makanya sebisa mungkin kita juga harus menerapkan adab masalah ini, Mbak. Nantinya tamu itu kadang-kadang yo nek wayah sholat lagi teko terus. Kadang-kadang tiangnya ngoten lah, Pak. Yo kados tiang dodolan lah, Pak. Tiang niku nek kadang-kadang enggak tegas, weh wayah sholat gadang tutup. Lho sesuk mben wayah sholat ya tetep ana wong tuku. Tapi kalau kita tahu nek wayah sholat ditutup, enggak ana wong teko, Mbak, nek wayah sholat. Mesti wah, iki Pak iku isih sholat nih. Engko mari sholat ae tak teko. Gitu nantinya. Nah, maka kita harus sampaikan, Pak, untuk sementara saya tak ke masjid dulu, mohon izin sekali lagi. Kita jelaskan, insya Allah paham, Pak. Karena saat mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, juga mereka akan tinggalkan kita kok, Pak. Kan gitu. Ini masalahnya. Jadi tidak mengapa kita izin. Apakah ini tidak termasuk orang yang bertakwa? Insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa dan kita memuliakan mereka. Toh nggak ngusir kan? Aku hatinya masjid sampai balik sih. Enggak. Permisi, saya mau ke masjid sebentar untuk menjalankan sholat. Karena nggak lama insya Allah. Yaitu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi apa? Ada penjual dan pembeli ya. Nah, tutup, Pak. Oke, saya itu kita layani. Sesok tutup. Mosok kalau karo toko-toko sing ono tulisane istirahat sholat. Toko besar loh, Pak. Banyak kan sekarang gitu? Banyak. Saya perhatikan kalau pulang itu ya, sebagian tempat gitu ya, sudah menerapkan istirahat sholat. Dan gak ada uang tuku loh, Pak. Bahkan ada sing rela ngenteni, Pak. Bahkan sebagian tempat makan katanya juga gitu. Kami tidak melayani order saat sholat. Ya, bahkan sebagian tempat, mohon maaf, karyawan laki-laki sedang sholat di masjid, sementara tidak menerima pesanan A, B, C, D. Laras badan. Itu. Insya Allah, Pak, rezeki nggak kemana kok, Pak. Ya, rezeki tidak akan kemana. Justru besok dia akan datang setelah sholat. Ya itu juga sebagian syiar kita untuk ngajak orang sholat. Karena perintah sholat itu jagalah 5 waktunya dan jagalah tepat 2 ini, Pak. 5 waktunya dijaga, tepat waktunya dijaga. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jaga sholat-sholatmu dan sholat asar. Karena sholat asar sering diundur-undur oleh ibu-ibu apa bapak-bapak? Padha wae. Sing bapak-bapak mulai kerja ya mundur, sing ibu-ibu ngenteni atus ya mundur. Biasane lho, sanes jamaah mriki. Nek ngono ya padha berarti. Paham nggih? Insyaallah. Ada lagi? Oh, nggih. Akan membuat kita mungkin sholat itu nggak khusyuk karena kita pikiran wah nanti nggak ngambil barang saya ini karena nggak ada orang sama sekali di rumah kita tinggal misalkan gitu. Gimana ini Ustaz? Salah satu hal yang membuat kita terbebani dengan diri kita adalah kepakewuan kita. Salah satu hal yang membebani hidup kita adalah kepakewuan kita. Rasa nggak enak, rasa sungkan, rasa apa nih ya? Ya semacam itu akan membebani diri kita. Saya mendengar salah satu nasihat seorang teman, urip iku ojo, ya awak dhewe kudu tepo slira. Tapi nek awak dhewe terlalu ngempet masalah iku ya bakal dadi penyakit.
Didi pakewo, ngene pakewo, ngono ati ngomong gak wani ya pakewo, membebani hidup kita sendiri, Pak. Orang itu kan yang paling penak terus terang toh, Pak. Bukan kita nggak beradab, tapi kita jelaskan kondisinya. Insya Allah tenang, Pak, enak. Seperti tadi, ono tamu, duh, iki ngutip kurbaten, Pak. Iki masalah tamu nih awak deh dukun, Pak. Mas yo dukun ya orang ngerti perkara gaib. Orang ini kan nggak tahu hati kita kan, Pak. Masnya jangan batin sampai 10 jam ya gak paham. Pandang balik, gak ngerti. Ngomongnya, Pak, saya mau ini selesai. Gak apa-apa. Lebih baik gitu. Ya. Atau untuk sementara jelaskan saja. Sampaikan apa adanya. Itu akan menjadikan hidup kita lebih nyaman, tenang. Lah, karena kita itu gur batin, sehingga kita nggak tahu respon orang, Pak. Gua aku ning ini gua lah ngono. Ngono lah. Ya wis, ya sampai elek ya wis ngono terus mangke. Kita akan terbebani, Pak, dalam hidup kita. Nggak nyaman nantinya. Nggak enak nantinya. Ya contohnya lah, Pak, ono wong nyilih duit, gak disilingku ya. Ngene engko tak silingku lah. Gak bayar. Ya akhirnya menang-menangan. Ngapunten, selesai kan? Jadi lah simpel ta, Pak. Tapi karena pakai wong mana ya, jadi gak simpel. Jadi kepakaian kita itu kadang menyebabkan hidup kita juga semakin ruwet. Ya, semakin ruwet. Beberapa waktu lalu ada seorang teman ngomong, duh, saya barusan mecat orang, Ustaz. Kok iso? Iya. Lah timbang tak batin, engko pekerjaanku gak maksimal. Mohon maaf, ya, panjenengan kerjanya sudah tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan ini. Mohon maaf, kami keluarkan. Yus mari ngono ya berjalan apa adanya, Pak. Selesai. Bayang batin-batinan, Pak. Sing kene kerjane gak maksimal, sing kene yo batin kerjane gak maksimal. Sing siji mikir wong iki, sing kene yo panggah ngono wae. Kan nggak tahu salahnya di mana, Pak, kalau nggak diomongi, benar? Nek gur dibatin, sampaikan saja. Urip kula ayem, Pak, mari wis selesai. Engko rambutnya malah gak putih, kabeh kita malah ini ya. Kakek mikir. Dan sesuatu yang seharusnya tidak kita terlalu pikirkan. Lebih baik sampaikan saja, Pak. Mohon maaf, sekian. Ya. Insya Allah besoknya nggak ngono maneh. Nah, itu diantaranya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ya? Cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Dan mintalah kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Minta ketakwaan kepada Allah agar kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten bagi bapak-bapak yang ada kontak kami, untuk sementara nomor kami yang lama tidak aktif ya. Belum aktif, tidak aktif dulu. Qadarullah beberapa waktu lalu HP kami jatuh ya. Jadi kalau ada WA atau apapun dari nomor lama untuk tidak direspon terlebih dahulu. Qadarullah. Itu aja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.